Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan. Selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat pagi menjelang sahur ya. Saya akan lanjutkan kemarin janji saya tentang uh, penjelasan khasana dari ilmu-ilmunya orang-orang Jawa ya. Kemarin kan sempat saya jelaskan tentang ilmu kembangan ya. Sekarang saya akan menjelaskan berikutnya tentang ilmu pepujan. Nah, ini. Ilmu pepujan. Orang Jawa itu punya yang namanya ilmu pepujan ya. Iya. Banyak orang-orang Jawa yang menjalankan itu. Ya, saya nggak tahu kalau di daerah lain ya. Di negara lain. Cuma saya nggak mau bahas itu. Sudah itu urusan mereka ya. Di sini saya akan tetap fokus ke situ. Ilmu khasana, ilmunya orang-orang Jawa ya. Salah satunya itu ilmu pepujan. Ilmu pepujan itu sebenarnya yang kayak gimana sih sebenarnya? Gini loh. Ilmu pepujan itu ya, ilmu kekuatan ya, yang kita dapatkan itu bukan dari hasil kita melakukan yang namanya pasutapan. Pasutapannya nggak sama gitu loh, maksud saya itu dengan seperti yang saya terangkan kemarin itu tentang ilmu kembangan atau ilmu kasampurnaan itu nggak sama gitu. Karena di sini jelas kok. Yang dimaksud ilmu pepujan ini kita memuja sesuatu. Loh, itulah ilmu syirik, Pak. Ya memang ilmu syirik. Namanya aja ilmu pepujan kok. Gimana nggak ilmu syirik? Ilmu pepujan itu dilakukan oleh orang-orang Jawa dulu ya, kakek nenek moyang kita dulu. Pada saat beliaunya ini mengharapkan satu daya kerohanian atau doyo kawigatan. Ya. Tapi nyenyuwunnya itu atau memohonnya itu bukan kepada Gusti Dat Kang Maha Suci Urip. Bukan seperti menjalankan ilmu kembangan melakukan olah rasa, bukan. Ada sesuatu yang kita puja di situ. Contoh gampangnya gini. Kayak saya ya misalnya ya. Saya aja sebagai contohnya ya. Saya hidup ini kesumpekan ya. Karena dari dulu sampai sekarang hidup saya gini-gini aja. Bahkan cenderung hidup saya itu melarat ya. Karena nggak bertanya saya dengan kehidupan saya yang melarat tadi. Terus akhirnya saya melakukan satu pemujaan. Entah itu memuja Blorong, entah itu saya pergi ke tempat-tempat yang kayak begitulah. Orang-orang yang mengenal katanya Gunung Kawi, di Pasetran Gondomayit, di Ngujang, ya, memuja siluman kera itulah. Semacam itulah ilmu-ilmu pepujan itu. Itu pasti ada efeknya ya Pak. Ya jelas, ilmu pepujan nggak ada efeknya gimana? Kan sudah dijelaskan ya saudara. Sudah dijelaskan. Orang Jawa pun juga menjelaskan tentang resiko dari ilmu pepujan. Iya. Sudah dijelaskan seperti ini. Kok sopo wonge sing wani merentah? Wong iku kudu wani bayari. Kok sopo wonge sing wani ngongkon? Wong iku ya kudu wani makani. Nah ini ya. Itu yang harus diperhatikan. Nggak ada istilahnya ilmu pepujan terus kita nggak ada resiko itu macam gimana? Ya pasti ada gitu. Loh, kalau keris kayak gitu tuh Pak. Ya saya punya kakek yang punya pusaka, katanya pusakanya itu juga bisa untuk pelarisan. Pusaka sanggar untuk jaga rumah supaya kita ini terhindar dari balak sengkolo, santet-santetan atau apa itu kita nggak juga makani atau bangsa ilmu pepujan, belum tentu saudara, karena pusaka itu ageman. Pusaka itu bisa jadi itu isinya itu apa sih, ilmunya empu yang dimasukkan ke dalam pusaka itu tadi. Kalau bangsa pusaka kita samakan dengan bangsa pepujan, ya coba kita flashback. Semua raja-raja itu pegang pusaka kok. Pangeran Diponegoro pegang pusaka.
Kanjeng Sunan Kalijaga pegang pusaka, para wali pegang pusaka. Ya. Kalau pusaka itu bangsanya pepujan kan nggak mungkin beliaunya itu memegang barang-barang yang kayak begitu ya. Karena pusaka itu ageman, ya. Bukan pepujan ya. Yang real pepujan ya seperti yang saya katakan tadi, makhluk-makhluk pesugihan, ya. Atau makhluk-makhluk yang nggak jelas. Misalnya gini ya, selain makhluk pesugihan. Zaman dulu itu kan banyak orang-orang sakti ya, kakek buyut kakek leluhur kita ya, kakek nenek moyang kita yang sakti-sakti, yang pernah belajar ilmu itu dan ini ya. Ya di situ mungkin ada salah satu dari jenengan ini yang ingin mendapatkan ilmu yang seperti itu. Istilahnya kalau orang Islam apa? Ngejar karomahnya. Nah itu. Kalau orang Jawa bilangnya itu boleh ikramat. Jadi kita sering ke makamnya eyang itu, terus eyang itu kita puja. Kita memohon kepada eyang itu supaya ilmunya yang itu tuh masuk ke badan kita. Nah seperti itu juga sama. Itu juga ilmu pepuja. Lah orang belajar ilmu kayak gitu tuh matinya pasti angel ya Pak dia. Ya. Kebanyakan seperti itu ya. Orang-orang yang melakukan ilmu pepujan itu pasti matinya seperti itu karena apa sih? Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Pada saat orang-orang Jawa itu menjelaskannya kan seperti ini ya. Pada saat kita ini meninggal, ya, jasad kita ini kita tinggalkan, roh kita balik ke alam kelanggengan, jasad kita ini dikebumikan. Lah yang namanya makhluk pepujan ini kan pasti nuntut, ya, dia kan pasti nuntut. Bisa jadi dia memegangi roh kamu itu supaya nggak bisa keluar dari jasadmu. Yang omongannya sepele ya, kok enak kamu ya. Sekarang kamu langsung pergi meninggalkan aku, padahal waktu kamu hidup di dunia itu kan siang, pagi, sore, dan malam aku terus jagain kamu. Ya nggak bisa begitu, selesaikan dulu urusan kamu sama aku. Kalau kamu nggak bisa nyelesaikan ya kamu ikut aku, ya ikut ke alamku, ya alam penasaran kayak begitu itu. Mana bisa kamu langsung lari keluar gitu ya, nggak pakai balik ke rohmu balik ke alam kelanggengan ya nggak mungkin mau ya. Begitu mau keluar ya ditarik ke bawah lagi, mau keluar ditarik ke bawah lagi. Ya urusan kamu selesaikan dulu sama aku. Gimana ya, masa kamu langsung main lari-lari begitu. Lah di situ tuh loh bahayanya kalau kita belajar ilmu pepujan ya. Makanya saudara-saudaraku ya hati-hati ya, hati-hati ya. Kalau kita ini mau belajar ilmu itu hati-hati. Boleh kita itu belajar ilmu, ya wajib lah orang-orang itu mempunyai ilmu itu wajib ya. Karena memang belajar ilmu itu hukumnya wajib. Tapi ilmu yang bagaimana dulu? Nah itu yang harus kita perhatikan. Yang nggak angger ilmu terus kita pelajari ya. Lah terus mau jadi apa? Kita nggak ngerti salah baiknya. Kita nggak ngerti resikonya belajar ilmu itu, pokoknya dua ilmu gitulah ya celaka gitu ya. Ya nggak bisa kita kayak begitu ya. Makanya yang paling baik itu cari guru. Terus guru itu kamu suruh terangkan gitu ya. Ya masalah ilmu-ilmu itu gitu. Sebenarnya ilmu ini aliran apa, milirannya apa gitu. Ilmu kan ada milirannya ya. Kalau saudara kita yang muslim itu sanad gitu, sanadnya kemana ya, sama dengan kita. Ilmu ini larinya kemana? Ini ilmu apa ya? Bisa bikin saya selamat nggak dari dunia sampai akhirat? Nah, gitu ya, harus begitu. Ada orang itu yang nggak berpikiran seperti itu. Terus aku nggak peduli ini ilmu apa, pokoknya ilmu ini bisa membuat saya kaya raya, bisa membuat saya senang hidup di dunia, tak lakoni lah ini. Ini orang-orang yang kayak begini ini nggak bisa diambil teman ya. Kalau dia guru ya nggak bisa diguroni ya, celaka nanti kampean. Kalau belajar ilmu-ilmu apa ketemu orang yang model kayak begini. Karena orang kayak begini ini kan nggak ngerti resikonya hidup. Yang penting oleh enak, boleh seneng kan gitu. Soro ya kalau ketemu orang kayak gini ya. Ya.
Jadi ilmu pepujan itu meskipun ada mantra, tapi mantranya itu bukan untuk olah rasa. Ya, enggak. Apalagi sampai lari ke alam kasampurnan, enggak seperti itu. Mantra-mantra yang dia baca, ya itu untuk memanggil apa yang dia puja itu tadi. Ya. Makanya orang-orang Jawa itu tahu banget masalah seperti itu ya. Jangan diajari masalah ilmu-ilmu yang benar dan ilmu yang tidak benar, ilmu putih, ilmu hitam itu orang Jawa tahu banget. Seperti saya gini saya ngerti banget ilmu ini aliran apa, saya ngerti banget. Saya ngertinya apa sih? Dari cara dia memperoleh kekuatan itu loh. Sopo sing didep gitu. Siapa? Dia mantep itu kepada siapa? Ya di situ. Terus di situ kan ada tatanannya, cara mencari ilmu itu tadi, supaya doyo kawigatan atau daya kerohanian itu masuk ke badan dirinya itu tadi loh. Itu kan pasti ada laku pasutapannya, ada tatanannya. Dari situ kita itu bisa tahu. Kalau saudara kita yang muslim itu mungkin dari syariatnya ya dari syariatnya itu yang kita harus ngerti. Ya. Kalau syariatnya sudah melanggar tatanan kamanungsan, ya ini bisa disebut ilmu nyimpang atau ilmu hitam. Ya. Kok melanggar tatanan kamanungsan maksudnya Pak Diagus gimana? Semacam gini loh. Satu misal kayak jenengan ini punya daya kerohanian, ingin ya mendapatkan daya kawigatan atau kerohanian, terus ada wisik yang masuk, jenengan disuruh menjalankan satu ritual itu yang tidak lazim. Misalnya disuruh mencari kain kafannya orang mati yang matinya itu malam Jumat Legi. Pada saat dimakamkan sore hari, malamnya itu terus sampean datangi, sampean bongkar lah, kayak begitu itu. Atau mungkin kayak zaman dulu ya. Zaman dulu mungkin sampean yang seusia saya ini tahu ya apa yang terjadi di daerah Kediri ya. Ya. Ilmunya yang sumo bawu itu katanya ya. Jadi kalau kita ini mau punya daya kerohanian, kita harus merawanin anak perempuan itu sekian anak gitu ya. Maksudnya itu merusak anak gadisnya orang gitu. Merkosa anaknya orang ya. Sampai sekian ya. Atau mungkin kayak Mas Sumanto yang dulu makan dagingnya orang mati, makan bangkainya ya kayak gitu-gitu itu. Ya, yang seperti itu sudah jelas itu arahnya itu pasti ilmu pepujan, dan ilmu pepujan itu pasti mintanya yang kayak begitu. Ya. Ya, ilmu pepujan itu pasti pasutapannya itu mintanya yang kayak begitu. Jadi kita itu diajari supaya kita itu melanggar yang namanya tatanan kamanungsan. Kita diajari supaya kita nggak seperti manusia pada umumnya, nggak boleh kawin tapi gemblak gitu ya. Ada ya gitu ya, pernah dengar ya gitu ya. Ya nggak kawin tapi melihara anak laki-laki terus dipacai kayak anak perempuan lah kayak begini. Punya warok-warok zaman dulu itu ya. Ya kayak begini nih juga sama. Iya. Itu jenis-jenis ilmu pepujan itu seperti itu. Ya jangan sampai kita menjalankan ilmu yang model seperti itu, tapi hanya untuk ilmu pengetahuan aja wajib ya. Karena kita harus tahu ya, kita jangan cuma tahu namanya tok tapi kita nggak tahu juntrungannya itu kayak gimana ya, kita ditertawakan orang nanti. Kita ngomong tapi kita nggak tahu apa yang kita omong ya. Semacam ini kan namanya edukasi ya. Kaweruh kalau orang Jawa bilang ya. Jenengan nggak perlu menjalankan ilmu yang semacam itu, tapi yang penting jenengan tahu. Oh ini jenis ilmu pepujan, oh ini jenis ilmu kembangan, ini jenis ilmu kasampurnan, ini jenis ilmu kebatinan. Nah ya, seperti itu. Karena ilmunya orang Jawa itu banyak banget gitu. Nah, dan Muji Rahayu saya dari sekian banyak romo itu pernah belajar satu-satu dari ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi. Saya rasa cukup ya. Cukup penjelasan saya tentang apa itu yang dimaksud dengan
khasananya ilmu pepujannya orang Nusantara. Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan.